Bismillahirrahmanirrahim. Di antara dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa tauhid ini merupakan inti dakwah mereka. Al-anbiya'u ikhwatun min allatin wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidun. Para nabi berasal dari satu ayah, Adam alaihissalam. Wa ummahatuhum syatta, dan ibu mereka berbeda-beda namun agama mereka satu. Wa dinuhum wahidun. Ya, namun agama mereka satu. Maksud dari agama mereka satu adalah mereka semuanya itu mendakwahkan tauhid yang bertujuan agar semua manusia beribadah kepada Allah saja. Sedangkan yang dimaksud dengan wa ummahatuhum syatta, ibu mereka berbeda-beda, adalah syariat setiap rasul itu berbeda-beda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Ini yang kedua. Kemudian keutamaan dan keistimewaan yang ketiga. Tauhid adalah kewajiban pertama kali bagi seorang mukallaf. Seorang mukallaf ini yang telah terkena kewajiban syariat. Jadi kewajiban pertama, ya, kewajiban yang pertama kali bagi manusia yang masuk Islam adalah tauhid. Demikian juga permasalahan ini, ya, harus disampaikan ketika berdakwah, ya, adalah tauhid. Dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang kedudukan tauhid sangatlah banyak. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah faqad asama minni nafsahu wa malahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Siapa saja yang telah mengucapkan la ilaha illallah, sungguh terjagalah nyawa dan harta mereka, kecuali karena hak Islam, sedangkan perhitungannya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Demikian juga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau mengutusnya untuk berdakwah ke negeri Yaman. Innaka takdamu ala qaumin ahli kitabin falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah. Awwalu ma tad'uuhum ilaihi ibadatullahi azza wa jalla. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, maka hendaklah yang pertama kali dakwahkan, yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Hadis ini yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, falyakun awwalu ma tad'uuhum ila ay yuwahhidullaha ta'ala.
Maka hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Hadis yang diriwayatkan Bukhari. Kemudian dalam yang keutamaan yang ketiga atau keistimewaan yang ketiga ini, tauhid adalah kewajiban pertama kali atas setiap mukallaf. Dan tauhid adalah perkara pertama kali yang memasukkan seseorang ke dalam Islam. Jika seseorang di dalam dirinya belum menanamkan ketauhidan kepada Allah, maka bukan lagi dibilang orang muwahhid, ya. Orang yang muwahhid, orang yang sudah bertauhid, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tauhid adalah sebab mendapatkan keamanan dan hidayah. Tauhid adalah sebab mendapatkan keamanan dan hidayah di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Keamanan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali kepada orang-orang yang bertauhid atau orang-orang yang muwahhid, yang mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat, sehingga mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun bertanya, ayyuna lam yadlim nafsah, ayyuna lam yadlim nafsah, wahai Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Maksudnya semua orang pasti menzalimi dirinya sendiri. Sedangkan dalam ayat di atas atau dalam ayat yang saya sebutkan tadi, keamanan dan hidayah ini hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang tidak mencampur adukkan iman mereka. Orang-orang yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, sehingga mereka merasa berat karena menyangka bahwa mereka tidak akan mendapatkan keamanan dan hidayah sama sekali. Lalu Nabi SAW menjawab, laisa kama tadhunnun, innama huwa kama qala Luqman li ibnihi, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Maksud ayat itu tidak seperti yang kalian sangka. Hanyalah yang dimaksud ayat itu adalah sebagaimana perkataan Luqman kepada anaknya yang artinya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Nabi SAW menafsirkan zalim, ya, bidzulmin dalam ayat
tadi yang ana sebutkan, dengan syirik ya. Artinya siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik, maka dia mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Ya, yaitu barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keamanan dan hidayah di dunia maupun di akhirat. Jadi yang dimaksud bidzulmin ini syirik ya. Kita mencampur keimanan tidak akan bisa ketika dicampur adukkan dengan perbuatan zalim atau syirik ini. Jadi hamba yang Allah berikan keamanan, hamba yang Allah berikan hidayah, itu adalah orang-orang yang tidak mencampur adukkan kesyirikan. Jadi mungkin hanya ini saja yang ana sampaikan. Jadi jika ada kekurangan dan ada kesalahan ketika mengucapkan, ana pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang selalu istiqomah di jalan yang lurus, di jalan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu semua adalah kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.